bagaimana sih caranya untuk bisa kita berkembang dari yang non sistem sampai yang punya sistem, non karyawan sampai punya karyawan. Karena gue juga pengalaman dari nol, gue berawal dari kosan, terus buka ruko 3x4, non karyawan, non sistem, bener-bener dari nol, hingga sekarang ada sistem dan ada tim yang bisa membantu saya mengoperasionalkan Chandra Apple Solution, apa yang sudah kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Chandra, founder dari CAP, Chandra Apple Solution, yang kita bergerak di bidang jasa servis Apple. Kita menangani software maupun hardware. Hari ini beda. Biasanya kan belakang gua kan ada alat-alat servis ya. Hari ini beda, karena gue sharingnya beda hari ini. Hari ini gue bukan sharing lagi tentang seperti biasa. Hari ini ada kerusakan ini, enggak. Hari ini yang gue mau sharing adalah biar kita bisa benar-benar sama-sama maju bareng kayak gitu. Hari ini gue mau sharing tentang gimana sih untuk kita bisa berkembang dari kita punya usaha jasa servis handphone, jasa servis mobil maupun jasa servis apapun ya. Gue pengen ngajak, ayo kita bisa bareng-bareng. Gue pengen hari ini adalah sharing adalah apa? Untuk bagaimana dari non karyawan punya karyawan, dari non sistem sampai punya sistem. Kenapa hari ini beda tempatnya? Karena gue sharingnya juga beda, kayak gitu. Kalau gue mau sharing tentang kerusakan, otomatis ruangan sebelah. Karena hari ini gue mau sharing tentang ilmu untuk bagaimana sih caranya untuk bisa kita berkembang dari yang non sistem sampai yang punya sistem, non karyawan sampai punya karyawan. Karena gue juga pengalaman dari nol, gue berawal dari kosan, terus buka ruko 3x4, non karyawan, non sistem, bener-bener dari nol, hingga sekarang ada sistem dan ada tim yang bisa membantu saya mengoperasionalkan Chandra Apple Solution. Apa yang sudah kalian lihat ada di YouTube, ada di Facebook, ada di IG, dan semuanya bergerak, ada di digital marketingnya juga, ada marketingnya juga. Nah, berawal dari apa sih? Karena gue pengen semuanya kita bisa maju bareng dari, ya semoga sih ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke. Rata-rata masih proses kan campur aduk ya, karena ada yang gue teknisi. Biasanya itu kalau yang masih sendiri itu kan masih kita balesin nih konsumen, mas servis harga ini berapa? Oh ya sekian. Terus dia ada konsumen dia ngadepin, oh ya mbak mau servis apa, mau beli apa, butuhnya apa, kerusakannya apa, tapi sambil balesin karena ada konsumen tanya. Terus di saat lagi nggak ada konsumen, dia ke meja servis, dia ngerjain kayak gitu. Terus dia, oh ada WA masuk nih, oh ya ternyata dia tanya nih udah jadi, dia balesin. One man show itu namanya. Dan gue ngalamin seperti itu. Gua yang balesin konsumen, gua yang konfirmasi konsumen, gua yang ngadepin konsumen secara langsung, gua yang nyervis, gua yang buka toko, gua yang nutup toko. Gua pernah seperti itu. Sambil berjalannya waktu, mulai ada income kan dari nyervis ini mulai dapat income. Akhirnya kerasa capek karena konsumen sudah datang, udah agak lumayan, keservisan udah agak lumayan, chatting banyak. Lama-lama pusing. Wah pusing banget, bener-bener pusing. Akhirnya gue berpikir gimana ya caranya. Yang gue lakukan memang non sistem awalnya. Akhirnya gue coba deh cari karyawan dulu. Karyawan itu buat bantuin gue. Lu ngadepin konsumen, gue yang nyervis. Berawal seperti itu. Berawal seperti itu udah agak terbantu kan, ada karyawan satu, gue yang nyervis, dia ngadepin konsumen. Ada income masuk tanpa nota, tanpa apapun, bingung juga kan. Aduh. Akhirnya gue bikin nota. Setelah gue bikin nota, ternyata bingung juga. Mana yang udah jadi, mana yang belum jadi, mana yang masih proses. Karena meja biasanya nih pengalaman gue juga teknisi, jadi gue paham banget. Meja teknisi rata-rata tuh berantakan kan. Di meja berantakan yang masih proses, yang cancel nggak kita packing, yang udah jadi kita packing, biasanya kan itu jadi duit, kadang juga belum kita packing jadi satu, akhirnya kita bingung sendiri. Di etalase terkadang kita banyak handphone yang akhirnya juga
mana yang cancel, mana yang udah jadi, karena itu nggak terpisah. Wah, amburadul banget. Dari situlah gue mulai berpikir, oh iya ya, kayaknya gue harus rapihin deh. Nah, dari situ gue kepikir harus dibikin sistem, gitu kan. Jadi mulai dari situ gue mencoba, ya udah, data servisan gue ditulis, ini namanya siapa, dari nota gue tulis, ini nota masuknya kapan, namanya siapa, nomor HP-nya berapa. Dari situ gue mulai tuh buka, ya bikin sistem yang gratisan aja lewat Google Sheet. Lewat Google Sheet gue mencoba untuk memanfaatkan itu. Awalnya gue masih pembukuan, malah pakai buku gede itu. Pakai buku gede, gue tulis namanya siapa, ini awalnya kayak gitu. Buka nota buku itu. Ribet di saat waktu itu karyawan gue udah ada 2, gue pergi, gue nggak tahu income gue berapa. Terus hari itu yang udah ngambil siapa, yang datang apa, gue nggak tahu. Akhirnya gue punya ide, ya udahlah masukin Excel, tapi yang online ada nggak ya? Oh ternyata ada, Google Sheet itu murah, gratis, ya itu gratis. Itu solusi juga yang nanti gue ajarin. Dari situlah gue mencoba masuk ke Google Sheet. Dari Google Sheet itulah mulai gue tulis tuh yang di nota, yang di buku gue tulis namanya siapa, masuk tanggal berapa, device-nya apa, gue tulis pelan-pelan. Di situ lengkap, yang udah diambil duitnya berapa, yang belum diambil, yang cancel, device-nya apa, beli charger, beli handphone, beli apapun gue catat pelan-pelan. Akhirnya gue ajarin tuh ke karyawan gue, tolong ya kalau ada orang datang, catat dia masuk, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, device-nya apa, kerusakannya apa. Itu berawal dari situ. Itulah mengawali kita punya sistem. Berawal dari itu, bukan dari sesuatu hal yang ribet. Nah setelah kita tanya seperti itu, ada orang yang ngambil, oh sudah diambil, tambahin statusnya bahwa sudah diambil. Nah, ada pemasukan yang masuk, mulai kita ke sistem keuangan. Berawal dari sesuatu hal yang simpel dulu, pemasukan kita tulis satu hari masuk uang berapa. Itu dulu. Setelah kita, oh hari ini ada servis ganti LCD, ganti baterai, IC charger, IC audio, IC power, mati total apa, kita catat, oh kita tahu nih pemasukan kita hari ini berapa, 750, 350, 900, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Oh kita tahu pemasukan kita berapa. Setelah kita tahu pemasukan kita berapa, baru lanjut lagi nulis pengeluaran kita, harian kita, ada rokok, ada kopi, ada makan, tulis dulu tuh. Jujur itu sederhana tapi penting, itulah yang mengawali kita punya sistem. Tanpa seperti itu kita mengawali sesuatu hal yang sederhana, tidak akan punya sistem. Karena ini pengalaman pribadi saya, bagaimana untuk saya punya sistem sampai yang kompleks seperti sekarang ini, ada booking, ada konfirmasi, ada dan macam-macam, karena berawal dari sesuatu hal yang sederhana. Uang masuk berapa, dari itu dulu, sama orang yang servis masuk, nama, nomor HP, jenis device, kerusakan, biaya berapa, itu. Bikin juga jangan lupa list harga, biar harganya tetap itu-itu aja, tidak berubah-berubah. Sistem marketing ada yang namanya diskon. Nah, itu benar-benar kita mengawali dulu dari adanya pemasukan, terus kita hitung pengeluaran kita, lebih masuk lagi lebih dalam di keuangan, ada barang masuk servis, ganti LCD, LCD itu keluar, LCD modalnya berapa, itunya berapa. Kayak gitu. Ditambah lagi itu baru sistem keuangan yang sederhana. Terus lagi nanti setelah data masuk, kita juga bisa kelola. Ini pentingnya database. Kalau kalian punya, kita kan pasti punya WA ya kan, punya WA. Nah, pentingnya nomor HP konsumen itu di WA kita tuh penting banget untuk konfirmasi HP jadi atau cancel. Terus lagi kalau kita save, kita bisa bikin story kita, dan story kita bisa dilihat mereka di saat kita pengen iklan,
pengen promosi, adanya diskon dan lain-lain. Terus lagi WA itu penting banget untuk sistem marketing kita, yaitu bisa juga broadcast. Tuh pentingnya. Jadi tadi udah apa aja nih ya? Ada nota, terus ada pakai Google Sheet. Ya itu Google Sheet tuh pakai yang murah aja. Kalau di tempat gua memang bikin ya. Nah, kalau ini pakai yang murah aja, pakai yang sederhana. Jadi terus pakai Google Sheet, data nanti dimasukkan, terus tadi data servisan, dari data keuangan dimasukkan. Karyawan pasti butuh karena kalian harus butuh divisi, ada divisi customer service, dia yang cukup ngelayanin konsumen. Nah, sekarang kan dunia digital nih. Nah, digital ini sangat penting sekali. Minimalnya jam sekarang, minimalnya kalian tuh punya 3. Kalau enggak ya 2 nggak apa-apa. Tapi minimal 3. 3 itu apa? Customer service 1, customer service online 1, satunya adalah apa? Teknisi. Customer service yang buat ngadepin konsumen. Jadi khusus yang ngadepin konsumen ada. Online yang balesin WA, balesin Facebook, balesin IG, bahasa umumnya admin lah. Teknisi ya bisa bantu untuk nyervis, bisa bantu untuk beli spare part. Nah, akunting mah kita sendiri aja, minimal 3. Kalau memang belum punya sama sekali, minimal 1 aja dulu. Buat customer service dulu. Dididik dua-duanya, online maupun offline. Nanti gua ajarin sesuai dengan pengalaman gua, sesuai dengan apa yang udah pernah gua jalanin. Nah, nanti ada detail kursusnya. Gua kasih tahu secara detail dari manajemen sistem yang udah pernah gua jalanin, dari ngumpulin database, mengelola database, dari bagaimana untuk ada customer service online, offline, nanti caranya gimana. Nah, nanti gua ajarin tuh. Ini linknya, bisa kalian daftar di situ, ya. Ini linknya. Mumpung lagi promo, silakan kalian daftar. Nah, nanti di situ kita pakai Zoom meeting, pakai Zoom ya. Pakai Zoom nanti gue jelasin, kalian bisa tanya jawab di situ, dan tapi di situ juga udah tersedia video ya, dimana kalian bisa pelajarin dari video gue yang udah ada di situ step by stepnya. Nah, nanti kalian gue ajarin step by stepnya di situ per video. Kenapa tetap harus ada Zoom meeting, biar kalian bisa tanya langsung sama gue. Jadi silahkan join di link ini, silahkan. Semoga bermanfaat. Gue tunggu kalian di pertemuan Zoom-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.